Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta amanah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada maghrib sambil menunggu datangnya salat Isya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian terjemah Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ya, ayat 154. Ini panjang nih Pak, mau berapa ayat? 2 ayat aja sampai Ain berarti ya, di 154, 155 ya, 1455. Ayo. Baik, kita akan lanjutkan kajiannya dan diawali dengan baca Al-Fatihah, langsung dilanjutkan dengan baca surat Ali Imran ayat 154 sampai 155 ya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha tha'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ya, shadaqallahu azim.
Silakan para jamaah kalau ada yang tanyakan ya sekitar hukum-hukum bacaannya ya, nanti sambil kita menerjemahkan ya. Insyaallah dari huruf ke huruf yang kita baca sudah mendapatkan banyak kebaikan. Selain pahala ada obat, rahmat ya, berkah, insyaallah juga bisa menenangkan hati ya. Dan kita tentu tidak puas dengan kebaikan-kebaikan tadi, kita ingin yang lebih banyak lagi. Karenanya mari kita telaah, kita kaji dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzala alaikum ya. Summa kemudian anzala ya. Telah menurunkan ya. Di sini subjeknya mustatir ya, tersembunyi. Itu huwa ya, huwa dia Allah. Kemudian dia telah menurunkan, dia Allah, alaikum kepada kalian ya, kalian orang-orang beriman pada waktu itu yang ikut berperang, berjihad, berjibaku, bersungguh-sungguh di medan Uhud ya, yang gambarannya disebutkan di ayat yang sebelumnya, ayat 153 ya. Dan 152 ya, 152 sama 3. Bagaimana situasi perang yang sebagian mereka lari tunggang langgang sampai nggak menoleh ya Pak, nggak menoleh, nggak tengok-tengok itu, dan Rasul tinggal sendirian ya. Mimba'di dari sesudah al-gommi ya, sedih karena menderita kekalahan ya, kekalahan secara fisik ya, secara fisik. Kalau secara akidah, hakikat tidak kalah ya, karena akidahnya masih tetap utuh, nggak gara-gara tertekan, tertindas, kalah kemudian murtad, tidak. Nah, kalau itu baru namanya kalah beneran. Mimba'di sudah al-gommi ya, rasa sedih ya karena menderita kekalahan, amanatan, yang turun ini amanatan, turun rasa aman ya, aman. Jadi bacanya a-nya pendek, kalau nya panjang ya a-nya iman ya. Nah, ini. Amanatan, rasa aman ya, tenang. Nah, nuasan lagi turun juga ngantuk. Nah, ngantuk. Jadi ngantuk itu Pak, begitu kita ngantuk diikuti dengan tidur, maka membuat kita aman, tenang ya. Itu. Jadi ngantuk itu juga nikmat. Ya, nikmat. Yaksha yang meliputi, yang menggelayuti, kerasa kantuk itu ya. Kalau ngantuk banget ngomongnya apa kalau kita? Ngantuk banget ya, ngantuk banget. Jadi mata itu benar-benar nggak bisa melek, diganjel pakai batang korek api juga nggak bisa, tetap aja tidur. Yaksha, ta'ifatan kepada sekelompok minkum di antara kalian. Jadi benar-benar ada sekelompok ya orang beriman yang menderita kekalahan tadi ya, karena kalah, sedih juga karena tinggal mati oleh orang dicintai termasuk Nabi ya, juga karena kalah banyak menderita luka-luka yang buat para sahabat pada sakit ya. Nah, sakit-sakit tadi kemudian hilang rasanya ketika tidur ya, tidur. Wa ta'ifatun dan sekelompok ya, segolongan, qad ahammathum, sungguh telah menyelimuti mereka, anfusum, bukan menyelimuti ya Pak, membuat apa Pak? Ahamma itu apa? Was-was ya, cemas ya, cemas. Cemas. Ahammathum telah cemas dari mereka, anfusuhum akan diri mereka. Jadi ada yang memang dalam dadanya ada rasa cemas. Yadhunnuna, dan mereka menyangka billahi kepada Allah, ghairal haq, dengan ya, ghairu apa Pak? Selain atau tidak benar, ghairal haq. Jadi menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, yaitu zonnal jahiliyah. Sangkaan ya, zon itu sangkaan ya Pak ya, makanya suuzon buruk sangka, husnuzon baik sangka.
dengan sangkaan-sangkaan jahiliyah, sangkaan yang bodoh ya. Allah diduga-duga yang tidak gitu ya. Nah ini Pak RW yang nggak bisa tidur. Jadi yang lain pada tidur ngeleker ya. Nah karena dadanya ada cemas ya, dadanya sedikit ada penyakit ya. Nah penyakit jahiliyah tadi ya. Maka nggak bisa tidur, mikirin aja enggak. Nah orang yang banyak pikiran bisa tidur ya Pak. Orang yang banyak pikiran nggak bisa tidur, terutama pikiran yang buruk. Oh iya, mikir yang buruk ya, dihantui pikiran yang buruk, rasa yang buruk, nah, susah tidur. Nah tapi kalau pikirannya tenang ya tidur itu. Jadi tidur itu nikmat. Yaquluna, mereka mengatakan atau selalu mengatakan ya, halana, nah, apakah bagi kami ya, minal amri, dari sesuatu, maksudnya apakah bagi kami ini ada suatu minal amri, ada urusan yang bisa diperbuat, min syai'in, dari sesuatu pun. Artinya mereka menanyakan, mengatakan ya, bentuknya pertanyaan ya, pertanyaan yang bernada yang bernada menyalahkan situasi dan kondisi gitu ya, situasi dan kondisi yang membuat mereka kalah gitu ya, kalah. Qul, katakan hai Nabi, innal amro, sesungguhnya al amro, urusan itu, kullahu, sebenarnya di al amro juga sudah ada makna segala ya, tapi ditegaskan lagi dengan kula ini ya, penegas. Kullahu, semuanya, sungguhnya segala urusan itu, kullahu, semuanya, lillah, punya Allah. Jadi kondisi yang seperti tadi ya, yang kondisi kekalahan di Medan Uhud itu sudah sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Itu semuanya kuasa Allah, itu qadarullah gitu ya, itu qadarullah. Makanya jangan terlalu sedih ya. Likaila ta'sau alama fatakum ya. Jadi jangan sampai kalian sedih, kehilangan ya, gara-gara ada yang luput. Nah termasuk tadi luput itu kehilangan kesempatan untuk menang. Yufuna, mereka menyembunyikan fi anfusihim, di dalam diri mereka, ma la yubdun, apa-apa yang tidak mereka tampakkan laka kepadamu Muhammad. Jadi ini benar-benar apa tadi Pak? Zonal jahiliyah, zona zonal ya, suuzon berarti ya, suuzon itu. Jadi suuzon, zona zona jahiliyah, jadi berburuk sangka, kemudian berprasangka buruk, juga prasangka bodoh. Nah, cuman nggak ditampakkan depan Nabi. Nah Pak, depan Nabi. Mungkin kalau bahasa bahasa terang-terangannya kan udah bilang ya kan, nggak usah musuh, nggak usah disongsong gitu ya. Kita masih juga baru perang di Medan Badar itu. Jadi menyalahkan situasi kondisi tadi. Jadi kalah ini kayaknya gara-gara ya tadi ya, gara-gara mungkin tindakan Nabi ya kan, dan sebagainya gitu ya. Jadi ini yang tidak ditampilkan ya, disembunyikan. Nah di sini dibocorkan sama Allah. Yaquluna, mereka mengatakan, laukana, sekiranya ada lana bagi kami, minal amri, dari urusan, maksudnya bisa berbuat sesuatu ya, barang sedikit ya, atau sesuatu yang sedikit, makutilna, niscaya kami tidak terbunuh, maksudnya tidak dikalahkan hahuna, di sini. Nah gitu ya. Kira-kira kalau waktu itu pas dalam keadaan seperti itu kita lari aja gitu kan, pasti kan nggak ada korban, kira-kira seperti itu ya Pak, lari aja gitu. Jadi tapi waktu itu malah mereka dipanggil ya, ini Nabi Muhammad masih hidup, mereka kan pada lari nih, bahasa yang di ayat 153 kan, itus iduna wala watalwuna ala ahadin ya, mereka Pak lari ya, tunggang langgang sampai nggak nengok-nengok kepada seseorang pun. Nah itu ya. Nah kemudian kan dipanggil kan.
dalam keadaan Nabi waktu itu sudah sedang terperosok ke lubang ya, yang dikelilingi oleh sekitar berapa? 9 sahabat. Nah itu, ini sholat seperti itu ya, jadi mereka menyalahkan Nabi. Seandainya kita bisa berbuat apa kek gitu ya, lari kek gitu ya, kan nggak akan kalah ya, kira seperti itu. Nah itu ya, ini termasuk tadi apa? Zonal jahiliyah, kalimat yang disembunyikan. Qul katakan Nabi, lau kuntum sekiranya adalah kalian ya, kuntum ya, saya terjemahkan letterlek banget, kuntum itu adalah kalian itu kana antum ya, kana antum itu. Sekiranya kuntum kalian adalah atau adalah kalian fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian, buyut Pak jamak pada baitin ya, bait itu satu rumah, buyutin banyak rumah. Nah, tanwinnya hilang karena diidhofah di situ ya. Jadi bukan. Fi buyutikum dalam rumah-rumah kalian ya. La baroza. Sungguh bakal apa? Muncul ya. Baroza itu artinya keluar, muncul, menampakkan diri ya, baroza. Ya, atau keluarlah gampangnya. Tapi tampil mana baroza itu kan. Akan tampil, akan muncul alladzina yaitu orang-orang yang kutiba telah ditetapkan alaihim atas mereka al-qatslu untuk terbunuh ila madajihim ke madajihim. Arti aslinya madaji itu tempat tidur, tempat berbaring, Tapi yang dimaksud sini tempat berperang, yaitu medan Uhud, lembah Uhud itu. Ya, yang puncaknya ya. Karena memang juga wilayah Nabi waktu itu mengambil di lembah dan di puncak Uhud. Itu madoji tadi ya, tempat-tempat ya, asli tadi tempat berbaring ya, yang maksud adalah tempat berperang. Saya ulang, qul katakan Nabi, lau kuntum sekiranya adalah kalian fi buyutikum tetap berada di rumah ya, berada di rumah-rumah kalian, la baroza ya, sungguh ya akan keluar atau muncul, yaitu alladzina orang-orang yang kutiba telah ditetapkan alaihim atas mereka al-qatslu akan terbunuh ila madajihim menuju ke tempat-tempat terbunuhnya mereka. Nah itu. Jadi kalau sudah tempatkan di mana bakal mati ya, walaupun nggak ingin perang pun mungkin dia akan berangkat ya, mungkin ngelihat kira-kira seperti itu ya Pak, ingin ngelihat. Nah bisa jadi nyamperin juga. Nah seperti itu. Jadi mati itu bukan karena perang juga, tapi karena memang sudah takdirnya, termasuk dimanapun karena yang sudah ditakdirkan di situ ya, dan itu yang nggak ada yang tahu ya, disebutkan dalam surat Luqman ya, itu ya di situ. Nanti kita buka surat Luqmannya kalau sempat ya. Jadi di mana dan kapan itu nggak ada yang tahu. Liyab taliyallahu, dan dia akan menguji siapa Allah mafi sudurikum, apa yang ada dalam dada kalian. Sudur ya Pak, jam ada sodrin ya, jamaknya sudurin ya. Sodrin dada satu, sudurin banyak dada. Suduri tanwinnya hilang karena itu fatu. Jadi Allah tidak menguji apa yang ada dada kalian ya, uji tentang kesabarannya. Kalau perang kan kaitan dengan kesabaran ya, sabar tidak gitu ya, seperti itu. Berarti juga menguji tentang keimanannya. Nah, karena kalau punya iman pasti akan nampak di situ kesabarannya. Wujudnya ketaatan ya kepada Allah dan Rasul. Karena udah panggilan Allah dan Rasul ini. Wal yumahiso, dan dia Allah akan membersihkan mafi kulubikum, apa yang ada dalam hati-hati kalian. Tuh tadi beda ya Pak, ada sudur, ada kulub ya. Yang diartikan ke bahasa Indonesianya apa tadi? Ya hati-hati juga ya. Kalau sudur itu dada, kulub itu hati. Artinya dada itu adalah lapisan hati yang paling luar ya. Kulub inilah yang agak ke dalam dikit, yang kerjanya hati itu ya tadi ya, bolak-balik. Nah ini akan dibersihkan bolak-balik sini, kadang-kadang ikhlas, kurang ikhlas, ikhlas banget, kadang sabar, kurang sabar, sabar banget gitu kan. Nah ini akan dibersihkan, utamanya buat orang-orang yang tidak atau kurang ikhlas, atau tadi kurang ikhlas itu indikasinya apa? Menyangka dengan zonal jahiliyah, dugaan-dugaan yang buruk. Itu zon jahiliyah itu
bukan sekedar suudzon berarti ya Pak, lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Makanya akan dibersihkan. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada. Siapa yang ikhlas, siapa yang kurang ikhlas, siapa yang ikhlas banget. Siapa yang perangnya semata karena Allah atau yang semata karena apa kemarin Pak? Ingin dunia ya, ayat ke-152. Jadi di medan Uhud itu ternyata juga ada yang perang karena ingin dunia. Itu yang membuat siapa? Ibnu Mas'ud ya, keheran-heranan ya. Saya pikir gitu, di perang Uhud itu semuanya karena Allah semua. Ternyata masih ada yang pengen dunia. Nah, indikasinya ketika begitu ngelihat ghanimah tercecer, ditinggalkan oleh pasukan musuh. Nah, yang sudah diwanti-wanti sama Nabi, jangan turun. Ya, ini pasukan yang di atas ya, yang dipimpin sama siapa? Abdullah bin Jubair bin Awam ya. Jangan turun sebelum ada komando dari Nabi, ya, nah, Rasul ya, saya sebenarnya waktu itu. Sekalipun nanti Pak, burung-burung pemakan bangkai sudah mengerubuti kami, nah kira-kira itu, kalah pun, nah, kok jangan turun sebelum ada komando tuh turun. Nah, tapi ternyata mereka turun dan ngajak temennya, yuk kita turun, diambilin gitu kan. Kata Abdullah, jangan turun. Rasul pesan jangan turun, tapi mereka maksa turun. Nah, kalau Abdullah nggak turun, ya, karena dia adalah orang yang taat ya Abdullahnya. Ya, apa artinya kalau beliau sendiri kan nggak banyak yang di atas, gitu ya. Nah itu, jadi ternyata ada yang minkum mayudi dunya wa minkum mayul akhirah. Ada yang ingin dunia dan ada di kalian yang ingin akhirat. Yang ingin harta, yang pengen harta rampasan perang, pengen ghanimah. Jadi ada beberapa tujuan perang itu Pak. Ada yang karena Allah. Kalau karena Allah itu berarti apapun kondisinya dia akan berangkat, sekalipun mungkin dia merasa dalam jumlah yang sedikit musuhnya lebih banyak, tetap akan berangkat walaupun tempatnya jauh. Dia nggak pikir jauhnya, karena ini panggil Allah dan Rasul, pasti Allah Rasul nggak akan zolim. Di situ pasti ada kebaikan-kebaikan. Nah, tetapi ada juga yang berangkat karena ingin dikata pemberani. Nah, kalau seperti ini dia akan berhitung nanti. Berani itu kalau dia merasa lebih kuat, lebih hebat, bakal menang, baru berangkat. Nah, termasuk juga karena ghanimah. Ini kalau ghanimah Pak nggak akan berangkat kalau dia nggak bakal menang. Dihitung dulu, kalkulasi di kertas. Wah, ini bakal kalah, nggak berangkat, percuma. Ya kan, tujuan kan ghanimah. Kalau kalah, ya kan, itu. Kemudian juga ada yang semata-mata ingin dikata sebagai pahlawan, pejuang. Nah, itu yang bukan karena Allah, yang bukan li'ilali kalimatillah ya itu. Lanjut. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang tawallau, mereka berpaling, minkum dari di antara kalian, yaumal taqal jam'an, di hari pertemuan dua pasukan ya. Innama, sesungguhnya hanyalah ya, di sini khususnya di perang Uhud ya, karena di perang yang lain nggak terjadi ya, semua solid ya, semua disiplin ya, karena terjadi ya, tapi sempat terjadi juga di perang Hunain ya, itu di awal babak pertama sempat ya. Nanti pembahasannya di surat Taubah masih jauh. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian di hari bertemunya dua pasukan ya, pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi waktu itu ya, ada yang di lembah, komandannya adalah siapa? Jubair bin Awam. Nah, di atas di puncak Uhud anaknya Abdullah tadi, Jubair bin Awam. Jadi anak sama bapak itu Pak. Jadi di bawah itu Jubair bin Awam. Nah, termasuk sahabat yang didaulat sudah pasti masuk surga ya, di antara 10 orang itu yang menjadi komandan di lembah Uhud. Nah, yang di atas ada anaknya Abdullah. Innama, sesungguhnya hanyalah istazallahum telah menggelincirkan kepada mereka ya, siapa? Asyaitonu, setan. Jadi di sini ada apa? Ada peran serta ada andil setan. Ya, kenapa mereka berpaling?
Karena memang setan berperan di sini, membisik-bisikan, ya tadi ya, termasuk tadi membisik-bisikan akan adanya kemenangan. Ini sudah menang nih, sudah selesai tuh harta rampasan perang pada ngeletak, eman-eman kalau diambil gitu ya, sayang-sayang. Nah, itu seperti itu dan sebagainya. Jadi setan yang menggelincirkan. Ba'di dari sebagian makasabu apa yang mereka usahakan. Jadi ada peran setan. Jadi membisik-bisikan. Nah, termasuk Pak, membisik-bisikan itu yang namanya setan itu jenisnya dua, jin dan manusia. Yuwas fisu durinas minal jinnati wanas. Ya, membisik-bisikan dada manusia di bangsa jin dan manusia, yaitu membisik-bisikan untuk melakukan pembangkangan. Nah, setan ternyata kan membangkang, ya, artinya membangkang. Itu. Jadi membangkang dari perintah Rasul. Rasul kan nyuruhnya nggak boleh turun kan Pak? Nah itu, tapi mereka tuh turun. Nah, begitu sudah keadaan kocar kacir di Bukit Uhud karena dihujani bebatuan, tombak, panah dari atas. Nah, akhirnya yang di lembah tadi yang dipimpin oleh siapa? Jubair bin Awam pada lari tunggang langgang. Ya, gambarnya seperti ayat 153, lari tanpa menengok sebelahnya. Nggak tahu kalau situ ada Rasul, lari. Nah itu mereka berarti sudah dibisikin setan. Karena lari dari perang itu dosa besar. Lari dari perang itu dosa besar. Gitu ya. Kecuali larinya memang ada perintah komando. Nah, komando itu bisa gini Pak RW. Jadi ada sayap kanan, ada komandannya sendiri, kiri sendiri, depan sendiri. Nah, termasuk ini kan komando sentralnya Nabi. Tapi tadi Nabi bagi-bagi kan. Di atas Abdullah bin Jubair bin Awam, di lembah Jubair bin Awam. Nah, nanti per komando punya hak untuk mengatur. Ayo kita lari tapi berbalik. Nah, itu dibenarkan. Berbalik untuk ambil strategi atau lari untuk bergabung dengan kelompok yang lain. Itu diatur di Quran surah Al-Anfal itu. Nah, itu bukan lari berarti kan? Itu. Jadi itu haknya komando. Haknya komandan, ya, haknya komandan. Jadi nggak boleh berbuat masing-masing. Nggak boleh mengambil keputusan sendiri. Itu namanya indisipliner. Dan kalau itu terjadi, nah ini kasusnya terjadi kekalahan secara fisik karena tadi terjadi indisipliner. Lanjut. Walaqad dan sungguh afallah, nih ya, Allah telah memaafkan anhum dari mereka. Jadi Pak, walaupun istilah sini ada kesalahan dan fatal, ya, tapi kesalahan sini bukan melahirkan dosa. Di sini bahasanya bukan mengampuni tapi memaafkan. Beda kan Pak? Ya, kalau mengampuni itu kan berarti memang mungkin ada sanksi-sanksi. Di sini nggak ada sanksi, langsung diputihkan begitu saja, dimaafin. Gitu, beda, dimaafin. Jadi nggak ada, bukan pengampunan tapi maaf. Nah, karena betapapun mereka lari dan mengakibatkan kekalahan, dan Nabi nyaris terbunuh ya Pak. Karena subhanallah itu, jadi ada 9 sahabat yang mengawal ya, 7 orang Ansor, 2 orang Muhajir yang mengepung Nabi, ngeling Nabi supaya jangan sampai kena anak-anak panah, ya, hujan panah ya dari puncak Uhud. Nah, jadi beda dengan yang lari sebelum berperang. Ini kan ada sebelum sampai ke medan Uhud kan sudah lari sekitar 200 orang. Nah, nggak ada yang sebut di sini. Nggak termasuk yang dimaafkan, ini kan beda kan Pak. Ini kasusnya adalah yang sudah ikut berperang, gitu ya. Walaupun mereka lari, walaupun mereka indisipliner, tapi dapat maaf dari Allah. Kalau yang udah keluar dari barisan sejak awal, yang dipimpin sama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, lain lagi ceritanya itu mah. Lain lagi ceritanya itu, bukan yang itu ya. Ini mah yang lain itu. Dan akibat dari sini juga ya tadi, walaupun yang akhirnya mengakibatkan terbunuhnya orang-orang yang sangat potensial dalam Islam ya, paman Nabi Hamzah, dan nggak kalah pentingnya siapa? Mus'ab bin Umair, karena dia duta dai pertama yang datang ke Madinah, itu beliau sendiri Pak, sendiri. Dakwah sebelum Nabi hijrah itu sudah banyak orang masuk Islam yang dipimpin oleh beliau, syahid di sini. Sehingga banyak sahabat yang menyayangkan ya. Artinya berjuang di
di awal ya, di mana pengorbanan luar biasa, meninggalkan keluarga, orang tua ditinggalin, harta benda tinggalin Mus'ab bin Umair kan. Itu sampai dikucilkan sama orang tuanya. Nah, belum sempat merasakan hasilnya ya, seperti sahabat-sahabat yang sampai hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Nah, sudah terbunuh di sini. Jadi, Masya Allah, sampai di kafaninya saja dengan kain selembar yang nggak cukup untuk menutupi seluruh badannya. Kalau ditarik ke atas kaki kelihatan, ditarik ke bawah kepala kelihatan. Itu, ini anak orang kaya Pak, janda kaya raya. Ya, tapi di stop subsidi dari orang tua ibunya gara-gara masuk Islam. Ibunya nggak masuk Islam, walaupun sempat demo mongkok makan demi anaknya supaya keluar dari Islam, tapi Mas'ab bin Umair tidak. Nah, itu. Jadi beliau tidak sampai mengenyam jayanya Islam ya, nggak sampai mengenyam. Jadi malah terbunuh di medan Uhud. Tapi itu sebenarnya juga rezeki sudah ya Pak, rezeki. Taruhlah kalaupun nggak merasakan nikmatnya rezeki di dunia, tapi sekarang beliau ini tidak mati hakikatnya ya, karena terbunuh itu tidak mati. Kata Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakila tash'urun. Jangan kamu katakan orang terbunuh di medan perang itu mati. Nggak mati, bahkan hidup, cuman kamu nggak menyadari. Nah, termasuk siapa tadi? Mus'ab bin Umair dan Hamzah paman Nabi ya, yang ditombak sama Hindun sama Wahsy ya, atas perintah Hindun ya, Hindun. Jadi dimaafkan. Walaqad afala, sungguh telah memaafkan anhum dari mereka. Jadi nggak dihitung dosa ya, karena sudah diputihkan. Innallah, sungguhnya Allah itu Ghafurun, maha pengampun, Halimun, lagi maha penyantun ya. Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Jadi ini ya salah satu keistimewaan ya dari orang-orang yang as-sabiqunal awalun. Mereka para perintis ya, ibarat orang mau bertani, mereka adalah para pembuka hutan yang masih belantara itu ya. Kenapa? Membabat alas ya, babat alas. Loh iya kan. Dan rimbanya luar biasa, penuh dengan binatang buas ya, seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ini kan buas-buas semua Pak. Ya, luar biasa ya. Abu Gosok adanya Abu Gosong ya. Nah, itu kan luar biasa. Nah, jadi dua ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, sekitar gambaran tentang perang Uhud ya. Jadi di ayat 152-nya, 153-nya sekitar keadaan ya, guncangan-guncangan yang terjadi di situ. Nah, kemudian begitu selesai perang, dengan maha rahmannya Allah, maha kasihnya Allah turunkan nikmat ya, berupa apa tadi Pak? Rasa aman dan rasa kantuk. Tuh, ngantuk yang menyelimuti merah. Jadi ngantuk itu nikmat. Setelah ini setelah banget, setelah terjadi usai perang Uhud, setelah perang Uhud ini, jadi menceritakan tentang tadi kan situasi hiruk pikuk gonjang ganjing yang terjadi perang Uhud, sampai tadi benar-benar dibuka belak-belakan, bener tadi ya, kondisi-kondisi tadi kan, yang lari, yang berpaling ya kan, benar-benar kan. Kemudian suasana hati yang penuh dengan curiga, Masya Allah ya. Tadi sampai Ibnu Mas'ud sampai geleng-geleng kepala, nggak nyangka ya, dia pikir gitu kan, semua yang perang itu semua karena Allah gitu kan, tapi ternyata ternyata seperti itu. Ada yang niatnya beda, nah seperti itu. Jadi ini turun menggambarkan menggambarkan tentang perang Uhud. Memang turunnya setelah perang Uhud ya. Jadi kan bahasanya, kemudian Allah menurunkan pada kalian setelah setelah sedih karena ya kekalahan itu, sedih, apalagi yang paling disedihkan adalah nasib Nabi ya, Nabi itu ya, karena sampai terluka ya, pipinya kemudian tembus sampai ke gigi gerahamnya ya,
gigi taring ya, bukan geraham ya, gigi taringnya kena kemudian sampai patah itu kan. Nyabutnya aja nggak pakai tangan, kalau nggak salah itu anak panah patah Pak, digigit sama Ka'ab bin Malik kalau nggak salah, Ka'ab bin Malik gigit, gitu baru lepas, luar biasa itu. Dan Ka'ab bin Malik kalau nggak salah yang itu, ini luar biasa. Itu ya. Nah ini jadi setelah gomi tadi, mimba'dil gomi, sedih karena menderita kekalahan, Allah turunkan rasa aman dengan kantuk nuasan, ya, kantuk. Sehingga dengan kantuk akhirnya mereka terlap tidur, membuat para sahabat yang sakit, ya sakit luar biasa, karena ada yang tangannya hilang, jarinya hilang, matanya juga hilang, dan macam-macam, ya kan. Jubair bin Awam itu kan dadanya itu kan sampai kayak sumur Pak, karena apa? Tombak yang nancap di dadanya kan, biasa kan itu. Jadi, nah itu kemudian artinya sakit karena luka-luka tadi membuat apa nama yang buat mereka sakit, para sahabat sakit itu menjadi hilang karena karena tidur itu. Nah, tapi juga ternyata nggak semua orang bisa tidur. Nah, itu. Jadi orang yang hatinya cemas, yang khawatir, nah itu Pak. Jadi orang yang banyak khawatir itu sulit tidur. Nah, seperti orang-orang yang sekarang misalnya harta banyak, mau beli apapun bisa, makanan enak bisa, minuman segar yang banyak juga bisa, ya, bakal mau tidur pakai bantalan duit juga bisa gitu ya. Tapi nggak bisa tidur karena cemas, ya, takut colong orang, takut hilang, takut kesaingan, itu karena cemas Pak, nggak tidur. Ada suara protek dikit, ada apa nih? Wah, iya lah Pak, karena cemas, takut itu Pak. Wah, banyak curiga tadi kan, zona jahiliyah tadi, takutan aja, itu. Ada juga Pak cemas-cemas yang lain, kekhawatiran dengan makanan, ya, makan ini takut itu, makan ini takut itu juga bikin juga Pak, bikin sakit juga. Makan ini takut kolesterol, makan ini takut darah tinggi, makan ini, ya. Cemas juga, jadi susah tidur juga jadinya kan. Itu. Karena orang tidur tuh kalau perutnya kenyang Pak, perutnya lapar kan bisa tidur. Tanya Bang Adik tuh, kok lapar, ngeluyur dia, cari itu. Jadi kalau orang lapar kan bisa tidur ya Pak. Nah itu. Jadi tidur itu nikmat. Coba Pak, saya kan kalau pulang dari sini kan lewat Kalijodo tuh, Kalijodo apa namanya, Jembatan Genit. Iya kan? Enggak, maksudnya di situ ada orang berbaring tiduran itu kan di jembatan itu dengan berbantalkan karung, enak aja itu orang, iya kan? Di pinggir di jembatan itu, iya kan? Tikungan itu. Padahal tuh sebelahnya itu pangkalan ojek, itu kan pada keroyokan tuh, musiknya rame banget, ngeleker aja tidur itu, nggak takut, nggak usah mabuk sih, iya kan? Setiap malam, setiap lewat situ, kan saya sering dari sini, kadang dari Nurul Jana malam Jumat itu kan, setiap malam Jumat ya kan, itu orang Masya Allah, enak aja ngeleker aja, posisinya itu kaki yang agak di atas, dia yang turun gitu, tanpa beban. Oh iya, enak aja tuh. Udah nggak ada duit dicolong aja. Dia nggak mikir ya dicolong apanya gitu ya. Hah? Pernah ngeliat orang itu kan, itu rutin setiap malam itu, setiap malam. Bapak-bapak tua ya? Iya, pokoknya bapak-bapak gitu kan. Bantalnya karung kan, karung tidur ya Allah. Itu ada gila kali orang. Hah? Enggak. Sebelah sini juga ada yang banyak. Saya ngeliatnya malam sih yang kata-kata. Lebih jelas tuh sebelahnya tuh rame banget tikungan itu, lagi orang dangdutan apa rame gitu, tapi dia asik aja, nggak terganggu orang dangdutan, nggak terganggu dengan suara mobil motor yang lewat di sampingnya, nggak ada. Kalau tidur aja nggak pakai kasur, nggak kayak apa, ya asik. Kenapa tadi nggak ada cemas? Nggak ada cemas kan? Itu nggak ada cemas itu, subhanallah ya itu ya. Ya, itu. Ya, nah, termasuk orang gila itu kan nggak ada cemas, dia makanan barang kotor nggak ada cemas Pak, dia makanan kotor kayak basi kayak makan aja kan, cemas sehat-sehat aja kan, enggak.
Nggak kolesterol, nggak mindset, nggak flu. Orang pada kena corona, ini mah bebas aja, itu nggak ada corona. Bebas aja tuh ya. Nah, itulah. Jadi rasa tenang ini penting. Nah, ternyata rasa tenang itu rahasianya adalah dengan kita apa? Banyak zikir ya. Kata Allah, ala inna bidzikri tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir pada Allah akan tenang segala hati. Nah, termasuk zikir ini kita baca Quran ini zikir. Itu zikir. Makanya banyak kan, Pak? Sulit tidur, Pak, begitu datang ke pengajian dibaca Quran pada ngantuk. Itu Jumatan itu pada ngences malah. Itu kalau Jumatan itu. Nah, itu sampai dia bilang ini khotib cepet banget ya katanya, padahal nggak dengerin dia. Tumben amat ya khotibnya sebentar banget, padahal dia nggak dengerin, tidur. Gitu. Saking asiknya. Ya artinya memang di masjid itu tenang, Pak, di masjid itu tenang ya. Taklim itu buat kita tenang ya, lupa utang, lupa rumah, ya kan, Pak? Ya, lupa kan, itu kan ketenang itu. Nah itu. Makanya ajak ya, teman apa suruh ngaji kalau pengen tenang ya. Ya itu, ajak. Itu ya, jadi nu'as tadi ya. Jadi bagian pada nikmat Allah turunkan rasa kantuk. Kemudian apa namanya, yang dengan kantuk itu kita tidur sehingga kita lupa apa yang kita derita ya, lupa yang kita derita, lupa yang kita pikirin ya kan, yang diderita sakit-sakit juga lupa, yang dipikirin juga lupa gitu ya, itu karena tidur. Jadi bener, Pak, saya hari Rabu yang lalu ya, Ustadz misalnya di Bintaro, Pak, ibu taklim rumahnya di Bintaro, rumah mewah lah ya gitu. Saya bikin rumah ini, Pak, sampai nggak bisa tidur, mikirin desainnya, Pak, bukan luar biasa gitu. Rumah udah bagus, tapi kalau mereka kan belum puas dengan buatan developer kan, belum ditempatin. Nah, di renov dulu gitu ya, masya Allah gitu ya. Nggak bisa tidur katanya ngomongnya, nggak tidur gitu kan. Oh iya bener, Pak. Saya sambil nggak bisa, saya sambil minum obat. Nah dia bilang gitu, saya sambil minum obat tidur untuk mikirin rumah, masya Allah itu kan. Minum obat. Oh. Padahal yang masih ngontrak enak tidur. Lah yang nggak punya rumah ngontrak masih enak tidur. Ini yang bisa rumah harga sekitar 5 miliaran ya, itu kan sekitar 5 miliaran. Nah, itu nggak bisa tidur ya, mikirin itu kan. Nah, yang masih ngontrak aja enak tidur plus ya kan. Ngontrak bilik lagi enak tidur. Berarti nikmat itu ternyata bukan di tidur tinggal di rumah-rumah mewah, gedung bertingkat, bukan itu. Nikmat itu adanya tadi di hati itu ya. Hati kita tentram, berarti ini nikmat gitu. Jadi bukan di tadi ya, tampilan lahirnya dengan rumah yang mewah, mobilnya yang bagus, tidak. Seperti kita makan tadi, Pak. Nggak harus kita yang makan yang mahal, yang enak. Kalau kita lapar, Pak, dengan ikan asin juga enak kan? Enak berarti kan nikmat. Berarti adanya di mana? Ya di rasa di lidah. Lidah itu panjangnya berapa sih? Nggak sampai 10 cm kayaknya. Ya segitulah. Kalau lewat lidah, Pak, mau sate ikan asin sama aja kan? Kalau lewat lidah sama aja kan? Sama kan, Pak? Nah, kalau kita bisa menikmati ikan asin, wah, berarti ya luar biasa gitu ya. Nikmat kan? Ya makan sate belum tuh nikmat. Khawatir sama tadi kolesterol, darah tinggi. Gitu ya. Jadi nu'as tadi ya, tidur. Makanya kalau kita masih bisa tidur berarti kita termasuk orang yang telah diberi nikmat gitu ya. Tapi jangan tidur melulu ya. Jangan tidur mulu ya. Jadi ada waktunya kita tidur. Lanjut tadi ya. Jadi ternyata nggak semuanya tidur. Ada sekelompok wataifatun qad ahamadhum anfusum yadzuna billahi ghairil haqqi dzanal jahiliyah. Jadi ada yang nggak bisa tidur ya gara-gara memang cemas tadi ya. Nah, kecemasannya keterlaluan, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Nah, jadi bersuudzon pada Allah ya. Bersuudzon pada Allah. Kalau kita bersuudzon pada Allah, ya apa yang disuudzon ini akan
terjadi ya. Kalau kita bersuudzon pada Allah, ini jatuhnya haram ya Pak. Bersuudzon pada Allah jatuhnya haram. Itu. Nah, apapun yang disangkakan pada Allah pasti terjadi. Karena kata Allah gini, ana inda dzoni abdi. Aku tuh prasangka hambaku. Nah, jadi kalau kita berprasangka buruk pada Allah, keburukan itu kan terjadi. Itu makanya jangan sekali-kali berprasangka apapun yang terjadi pada kita, termasuk kekalahan perang, kita dikasih sakit, hujan, panas, jangan berprasangka buruk dengan panas, dengan hujan, jangan, baik aja seperti itu. Kalau kita sudah kadung terlanjur berprasangka buruk, ya benar, wah hujan nih, nah gitu kan sudah, gitu. Pikirnya macam-macam. Nanti kalau saya berangkat aja bisa kehujanan, bisa kena flu, bisa masuk angin, ya beneran, ya bisa masuk angin beneran, kena flu beneran, ya. Nah langsung ini, ya pasti Allah mengendaki kebaikan, nah seperti itu. Nah makanya begitu, nah nanti dibahas tentang hujan juga kan. Ini kasus perang Khandaq berarti kan. Begitu turun hujan, kata Allah hujan itu membuat kuat pijakan kalian. Dan rijam minas sama, merupakan rajam dari langit untuk merajam setan. Itu hujan, fungsi hujan. Jadi Allah tuh merajam setan lewat hujan-hujan itu dan membuat pijakan-pijakan kamu kuat. Itu, buat pijakan-pijakan kamu tuh kuat, kata Allah seperti itu. Nah, kalau kita sudah berprasangka buruk ya sudah. Makanya Pak, kalau saya hujan berangkat aja. Enggak ada istilah saya ngisi taklim kemana nggak berangkat gara-gara hujan. Yang penting kita pakai mantel gitu kan, seperti itu kan. Itu. Jadi berangkat aja. Jadi jangan berprasangka buruk. Nah, kalau kita sudah ya hujan, nanti ya gitu. Ya nanti bisa beneran gitu ya, beneran. Makanya begitu hujan langsung doa aja, RW. Allahumma shoyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Itu aja. Langsung kan? Allahumma shoyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Sudah. Pasti manfaat gitu aja, pasti manfaat. Itu. Iya. Belajar ini memang ilmunya memang adanya di pelataran hidup ya, nggak ada di fakultas, nggak ada. Nanti terbukti baru kita bisa cerita. Oh iya kan? Terbukti baru kita cerita. Gitu. Ya. Pengalaman ya, seperti itu. Kenapa? Itu. Nah betul kan? Suruh hujan-hujanan. Iya kemarin kan jadi dia kebal kan, jadi imunnya jadi kuat, betul, imunnya jadi kuat gitu. Karena Quran menyebutkan hujan itu rahmat. Kenapa kita jadi takut sama rahmat? Iya kan? Hujan itu rahmat. Kenapa kita jadi takut sama rahmat? Jangan. Apa? Nah, itu kalau banjir itu karena tangan-tangan manusia, ya kan? Allah katakan wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Allah menurunkan air dari langit itu menurut kadar takaran. Jadi kalau Allah menurunkan satu drum, padanya satu drum menurut takaran. Cuman karena kitanya aja yang bandel, drumnya diisi sama cucian kotor, nah, ya otomatis luber gitu kan. Tambah lele lagi. Ya sudah kan, tambah banjir. Itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.